Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Di kawasan Bendungan di salah satu kawasan di negara Turki mengungkapkan penemuan masjid, madrasah, dan kuburan. Perkampungan itu diyakini ditempati oleh penduduk Islam pada zaman dulu. Turut ditemukan beberapa struktur menakjubkan termasuk dipercayai makam Nabi Ilyasa. Seperti dilansir dari Daily Mail, pembangunan bendungan tersebut selesai sekitar 20 tahun lalu. Bendungan mencakup 78 rumah di desa termasuk masjid, madrasah, dan kuburan. Sebelum ditutup untuk dijadikan bendungan, jenazah Nabi Ilyasa telah dipindahkan di kawasan dekat wilayah Kale. Bendungan yang dibangun pada tahun 1997 itu memberikan persediaan air kepada hampir 930.000 penduduk Diyarbakir, sebuah kota besar di Tenggara Turki. Sejumlah prasasti kuno berusia 2.700 tahun berhasil ditemukan kembali oleh para ilmuwan di dalam 4 terowongan yang dibangun oleh penjara ISIS. Sebelumnya pada Februari 2016, terowongan tersebut berada di bawah makam Nabi Yunus yang telah dihancurkan ISIS selama menguasai kota Nineveh, salah satu kota kuno di Irak, dari Juni 2014 hingga Januari 2017. ISIS menggunakannya untuk mencari harta karun milik salah satu raja bangsa Asyura, kini Irak, yang bernama Esarhaddon. Penemuan 7 prasasti di 4 terowongan kini telah dipublikasikan oleh Al-Juburi Aliye, direktur dari Pusat Studi di Universitas Mosul, dalam jurnal Irak. Al-Juburi menulis bahwa salah satu prasasti yang telah diterjemahkan berbunyi, Istana Esarhaddon, Raja yang kuat, Raja dunia, Raja Asyur, Gubernur Babel, Raja Sumeria, dan Akkad, raja dari segala raja-raja di Mesir bagian bawah. Mesir bagian bawah dan Kus kerajaan kuno yang terletak di sebelah selatan Mesir di Nubia. Hal ini dikonfirmasi oleh penemuan lain di salah satu situs arkeologi yang menyebut bahwa Esarhaddon pernah mengalahkan penguasa Kush dan memilih penguasa baru untuk memerintah Mesir. Sementara itu, prasasti lain yang ditemukan di bawah makam Yunus menjelaskan bahwa Esarhaddon telah merekonstruksi kuil Dewa Asyur, salah satunya dewa utama bangsa Asyur, dan membangun kembali kota-kota kuno Babilonia dan Esagil, serta memperbarui patung-patung dewa-dewa besar. Prasasti ini juga menceritakan bahwa Esarhaddon merupakan anak dari Sanherib yang memerintah pada tahun 704 hingga 681 sebelum Masehi, dan merupakan keturunan dari Sargon II atau yang lebih dikenal sebagai Raja Asyur di masa 721 hingga 705 sebelum Masehi. Kebrutalan ISIS tidak hanya menghancurkan makam Nabi Yunus saja, namun situs-situs kuno dari agama lain pun tak luput dari mereka. Di antaranya kelompok teroris ISIS merebut gereja kuno Dura Europos pada tahun 2014. Tentara Syria merebut kembali daerah itu pada Desember 2017. Saat ini tidak ada kepastian berapa banyak kota dan gereja Kristen purba yang tersisa. Sementara pada Juni 2014, ISIS merebut Nimrud, menghancurkan banyak kota kuno dan mungkin juga menjarah sebagian kota itu. Demikian seperti dikutip dari Life Science. Pada Maret 2015, pemerintah Irak melaporkan bahwa ISIS telah menggunakan bulldozer untuk menghancurkan sisa-sisa kota yang digali. Beberapa video yang dirilis oleh ISIS menunjukkan pekerjaan sedang berlangsung. Berikutnya, ISIS merebut Palmyra pada Mei 2015. Tak lama kemudian, mereka membunuh arkeolog merawat kuno itu selama 40 tahun. Palmyra terletak di daerah strategis penting di jalan antara ibu kota, Damaskus, dan kota di timur yang diperebutkan oleh Deir al-Zour. Ketika ISIS merebut kota itu, mereka menghancurkan situs arkeologi tersebut dan memprovokasi kemarahan global. 2 kuil berusia 2000 tahun, gerbang dan menara makam tinggal puing.
Biara Santo Elia kini merupakan salah satu situs kuno sejarah peradaban yang turut mereka hancurkan. Selain itu, ISIS juga membumi hanguskan masjid kuno, makam, kuil, dan gereja. Monumen kuno di Nineveh, Palmyra, dan Hatra kini telah rata dengan tanah. Berbagai museum dan perpustakaan juga runtuh. Buku-buku dibakar, barang-barang antik dihancurkan atau diperjualbelikan. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.